bagaimana mengelompokkan, dasarnya apa, terus kalian dikenalkan tentang perkembangan 5 kingdom, dari mulai 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, sampai 5 kingdom, gitu ya. Kemudian kita juga bahas tentang teknik mengklasifikasikan dengan pendekatan numerik, bikin penogram dan kladogram. Nah, itu kan sudah selesai. Sekarang di sisa waktu, ini kan sudah awal Oktober, nanti bulan depan itu sudah UAS sebetulnya. Nggak kerasa ya. Di tanggal 20-an itu kalian sudah PAS. Sudah hampir mau 1 semester. Nah, sisa waktu ini kita akan bahas ke-5 kingdom. Yang kemarin sudah kita petakan ciri khasnya apa. Dari mulai Plantae, Animalia, Monera, Fungi, dan Protista. Tapi kita nggak ngurut ya, Ibu mengurutkannya sesuai karakter rada-rada mirip gitu ya, karena sebetulnya kan masing-masing berbeda kingdom. Nah, Ibu kumpulkan, karena waktunya nggak cukup untuk membahas semua. Kalau di kurikulum sebelumnya, waktu di kelas 10 itu masing-masing kingdom kita bahas detail. Ya, tapi karena sekarang kondisinya pandemi, kemudian kalian juga masih PJJ, maka di biologi diterapkan kurikulum darurat. Ada beberapa yang di skip ya. Nah, untuk perkembangan kingdom ini tetap kita kenalkan karena kita harus mengenal ya beberapa organisme ini karena memang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang ya nggak dijaga. Ya, kalau nggak dijaga nanti hilang. Itu beberapa kan harus kita jaga. Kita juga bisa manfaatkan. Oke, untuk materinya Ibu urutkan seperti ini. Nanti Monera sama Protista ya urutannya Monera dulu hari ini. Minggu depan kita Protista, kemudian masuk ke Fungi. Fungi nanti dengan Plantae. Nah, 4 kingdom ini nanti ada UH dulu. UH 3A. Kenapa Ibu potong dulu dengan UH? Maksudnya di-cut dulu. Harusnya kan selesai sampai Animalia. Kalau semuanya kayaknya khawatir terlalu banyak. Jadi kita potong dulu, nanti digabung dengan nilai UH 3B. Seperti itu ya bayangannya, supaya kalian sudah ancang-ancang, oh ya ini nih pelantai sudah masuk, berarti beres pelantai kita mau ada ulangan, biar nggak belajarnya saat itu bisa dibuka-buka lagi. Mulainya dari Monera, Protista, Fungi, dan pelantai. Tidak usah khawatir ya, kalau kalian buka buku paket itu kan detail banget. Kita pembahasannya lebih ke bagaimana klasifikasinya, ciri khas ya, ciri khas di masing-masing kelompok dan peranan apa. Reproduksi, struktur tubuh itu nggak kita bahas. Ya, jadi walaupun di buku isinya banyak, nggak usah stres liatnya. Monera setebal ini misalnya atau banyak bahasannya. Kita hanya bahas klasifikasi. Kalau klasifikasi pasti ada cirinya. Ini cirinya apa? Setelah itu contoh anggota kelompoknya apa dan dia berperan sebagai apa. Itu poin-poin yang harus kita kuasai ya. Nah, nanti setelah Animalia selesai ya, baru semester depan kita bahas virus, ekologi dan lingkungan. Hanya tinggal 3 bahasan. Jadi sebenarnya lebih enak di kelas 10. Ada pemotongan banyak, ada berapa bab yang dihilangkan. Kalau kelas 11 itu hampir ada semua ya. Itu makanya tetap semangat dan kita manfaatkan jam responsi ini untuk kan ya, silakan kalian tanyakan kira-kira apa yang masih belum paham terkait peranan tadi atau yang lainnya terkait Monera dan bakteri ya. Kalau misalnya ini kan jam kritis ya, Ibu paham udah capek juga gitu. Ibu juga tadi seharian kan juga ada aktivitas. Emang jam-jam lumayan ya pada duhur ini, tapi kita upayakan optimal. Silakan boleh sambil ngemil, boleh apa, tapi tetap fokus ya, karena jam pertemuan kita kan nggak banyak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, Bu, ya. UH-nya itu habis apa Bu? Tadi saya ngeliat. Plantae. Oh, oke. Monera, Protista, Fungi, Plantae, baru nanti sisanya Animalia. Karena Animalia tuh walaupun satu kingdom bahasanya lumayan cukup banyak. Tuh, jadi kita ada 3A, 3B.
Ya, kenapa digabung? Karena nanti sebenarnya UH-nya kan cuma ada 3 kolom yang nanti di input nilainya. Oh iya, ngomong-ngomong input nilai, hari Sabtu besok kan mau bagi rapot kita ya. Kalian akan mendapatkan rapot tengah semester. Nah, untuk biologi yang akan diinput UH1 sama UH2 plus KMTT-nya. UH1 KMTT-nya yang kalian kerjakan di itu ya tentang ruang lingkup biologi yang kalian upload di e-learning. Kemudian UH2-nya, KMTT UH2-nya kuisis. Masih ingat ya, kuisis yang biodiversitas. Itu nanti Ibu akan ambil nilainya dari situ. Nah, ada beberapa yang masih kosong. Ini khawatirnya Ibu yang salah atau gimana ke skip, khawatir nggak terekam juga nilainya. Kayak tadi beberapa yang Ibu minta Japri, tolong Japri Ibu untuk konfirmasi nilai kuisis. KMTT kuisis. Terus untuk yang lainnya sih insya Allah Ibu cek aman semua ya. Insya Allah nilainya nanti lihat langsung di TTS yang nggak Ibu bagikan. Oke, Ibu langsung share materi kita siang ini. Monera dan Pratista. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ini jumlah slide-nya banyak, tapi banyak gambarnya ya, nggak usah khawatir. Nggak kata-kata semua. Oke, sebelum lanjut ke sini, kita review lagi tentang klasifikasi 5 kingdom. Ya kan? Di awal kita tahu bahwa semua makhluk hidup itu diklasifikasikan jadi 2 kingdom. Kingdom apa dan kingdom apa? Pertama kali? Animalia sama Animalia. Oke, yang memiliki ciri-ciri yang dimasukkan ke kingdom plantae apa? Berklorofil. Dinding sel, Berklorofil, klorofil, berdinding sel, bisa fotosintesis. bisa fotosintesis, ya. Ya, bisa berfotosintesis. fotosintesis, dinding sel. Kalau dia bisa fotosintesis, maka disebut organisme apa? Autotrof. Autotrof. Ya, dinding sel, berklorofil, fotosintesis, autotrof itu plantae. Siapa saja yang masuk ke situ? Yang masuk ke plantae apa saja? Tumbuhan lumut, tumbuhan berbiji, Lumut, tumbuhan Kumut, paku, jamur, alga, jamur, alga, bakteri, tumbuhan, biji, ya kan? Nah, sisanya berarti yang masuk ke animalia, cirinya pasti nggak punya dinding sel, ya kan? Nggak punya klorofil. Satu lagi dia bisa bergerak aktif atau disebut apa? Nama lain bergerak aktif? Motil. Nah, itu pada saat klasifikasi 2 kingdom. Kemudian klasifikasi berkembang sampai muncullah ada klasifikasi 3 kingdom. Muncul kingdom apa? Protista. Nah, protista ini kingdom yang berisi organisme yang memiliki ciri yang berbeda dibanding anggota sebelumnya. Ya, makanya masih ada 3 kelompok. Protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, sama protista mirip alga, jamur. Tumbuhan itu jamur ya. Nah, protista itu untuk cirinya yang paling penting itu dia protis ya. Protis dari pro itu primitif, purba. Dikatakan masih primitif karena satu ada yang unisel, kedua strukturnya belum berdiferensiasi. Itu ciri khas dari protista. Oke, kingdom yang keempat. Monera. Kenapa Monera keluar dari plantae? Tidak punya membran inti. Tidak punya membran inti atau istilahnya Prokariotik. Prokariotik. Itu tandain terus ya, Monera itu prokariotik. Terus yang kelima? Fungi. Bakteri tadi masuk Monera. Fungi. Kenapa fungi keluar dari plantae atau jamur? Tidak berklorofil. Beda pembentuk. Tidak apa lagi? Dinding selnya beda. Dinding selnya juga beda.
Dulu masuk lantai karena dia berdinding sel. Walaupun dinding selnya kan tin ya, tapi tetap dianggap berdinding sel. Masuklah pelantai. Tapi keluar dari pelantai karena dia tidak berklorofil. Maka ciri dari fungi adalah heterotrof berdinding sel. Jadi itu udah pas banget fungi. Nah, jadi seperti itu kita akan lihat anggotanya masing-masing dan seperti apa sih gitu perkembangan klasifikasi di masing-masing kingdom. Kita mulai dari Monera dulu ya. Aku tanya dulu, Monera itu contohnya apa? Anggotanya siapa saja? Bakteri ya. Bakteri. Virus masuk apa enggak, Bu, virus? Nah, virus itu belakangan ternyata biasanya kita bahas semester 1 virus tuh sebelum Monera, tapi kurikulum ini virusnya jadi di semester 2. Virus apa ya? Alga hijau biru. Alga hijau biru itu atau Cyanobacteria. Di Monera itu bakteri, cyanobacteria itu yang kalian sudah ketahui. Pernah lihat bakteri? Pernah nggak? Ini di gambar, Bu. Pernah lihat. Nah, iya di gambar. Seperti apa tampangnya? Gerak-gerak hitam. Macam-macam, Bu. Kalau di mikroskop gerak-gerak hitam. Harus butuh mikroskop. Ya. Ada yang pernah Belum. lihat lewat mikroskop? Nah, Lihat Belum. dari lewat mikroskop? Belum juga. nah. Ya sayang ya. Insya Allah ya nanti semester 2 Ibu tuh pengen sekali ngasih pengalaman kalian tuh lihat bakteri langsung. Kita punya alatnya, kita punya macam-macamnya lah supaya bisa melihat. Nah, sebetulnya ada atau kalian mungkin pernah lihat bakteri walaupun nggak pakai bantuan. Dengan kasat mata itu sebenarnya kalian pernah lihat. Misalnya kayak gini, ada makanan nih udah lama nggak disentuh atau dia mulai karena sudah kadaluarsa atau sudah lama didiamkan akhirnya basi terus kan busuk biasanya kan. Nah, biasanya di permukaan atasnya suka ada seperti lendir-lendir berwarna kuning, ya enggak? Pernah merhatiin nggak makanan yang membusuk itu? Atau kalian punya sayur, nggak diangetin lama basi, di permukaan atasnya ada lendir-lendir berwarna kuning. Pernah merhatiin yang gitu? Lendir-lendir seperti itu pernah lihat nggak? Nggak juga? Ya. Kalau lapisan putih pas ekoenzim itu masuk gak, Bu? Nah, kayak gitu, lapisan-lapisan kayak gitu. Sebetulnya yang kalian lihat itu ya bisa di sampah, tampungan sampah atau apa, itu adalah bakteri. Oh, kok bakteri kok cuma cairan kuning gitu kayak menurut kita kan kayak menjijikan gitu. Itu adalah bakteri, tapi tidak bakteri satuan. Itu namanya koloni. Kita bisa lihat bakteri tanpa bantuan dengan kasat mata, tapi koloninya. Ya, bisa kalian ambil koloni itu, taruh di bawah mikroskop, kalian baru lihat bentuk bakteri itu nih. Bisa kayak begini bentuknya. Ya, ada yang bulat-bulat, ada yang batang, ada yang spiral. Itu adalah bakteri. Kalau mau lihat bentuknya baru kita harus pakai mikroskop gitu. Insya Allah nanti ya Ibu akan kasih pengalaman ini. Nanti kalau udah ke sekolah. Nah, jadi semua anggota Monera tadi yang kalian sebutkan bakteri dan cyanobacteria itu karakteristik dasarnya adalah prokariot. Tidak punya membran inti. Ya. Sisanya selain Monera itu adalah eukariot. 4 kingdom lain itu eukariot. Hanya Monera saja. Nah, kemudian organisme anggota Monera ada yang heterotrof, ada yang autotrof. Kita pernah membedakan antara autotrof dan heterotrof. Siapa yang masih ingat? Autotrof itu organisme, oh di sini ada sih tulisannya ya, yang bisa Ibu pertanyaan ganti deh. Autotrof adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Makanannya itu dalam bentuk apa? Protein sel tunggal. Makanan dari organisme itu. Apakah itu protein sel tunggal? Kalian autotrof atau heterotrof? Heterotrof. Kenapa heterotrof? Karena tidak dapat Konsumsi makanan dari luar. menghasilkan sendiri. Bisa, Ibu bisa masak nasi.
Iya, Masa? bukan dari kitanya Bu, tapi Bu. Bukan dari Bukan dari. Kitanya. Oke. Jadi ini yang suka kadang bingung. Sebetulnya yang dimaksud makanan ini dalam bentuk apa sih? Kita nggak bisa membuat makanan. Nah, makanan yang dimaksud itu dalam bentuk apa? Bahan bakunya itu Energi. Dalam bentuk glucose, bahan baku Protein. protein, protein, karbohidrat, karbohidrat, terus Lemak. Lemak, vitamin. lemak, Vitamin, Asam. mineral. Mineral sama vitamin enggak. Yang dimaksud dengan makanan di sini kita sebutnya adalah senyawa organik. Ingat nggak Ibu pernah bahas ini? Senyawa organik adalah senyawa dari kata organisme. Organik adalah senyawa yang menyusun tubuh makhluk hidup. Itu namanya senyawa organik. Tubuh kita ini tersusun atas senyawa organik. Karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat. Itu secara pengertian biologis, senyawa organik adalah senyawa yang menyusun tubuh makhluk hidup. Kalau secara kimiawi, yang namanya senyawa organik adalah senyawa yang tersusun atas 3 atom minimal ya, minimal 3 atom CHO. Karbohidrat C6H12O6. Ya enggak? Kemudian protein CHONSP. Kan minimal 3 CHO. Lebih boleh. Sekarang CO2. Itu organik apa anorganik? CO2 organik apa anorganik? H2O organik apa anorganik? CO2. H2O. Organik anorganik. Tadi pengertian organik apa? Tersusun Secara dari kimia. CHO. Nah, berarti kalau CO2, CHO bukan. Iya. CO2 loh. C dan O. 3 Minimal CHO ya. bukan atau H2O. Harus ada 3. C, Oh, berarti H, O. anorganik. unsur Anorganik gabung. berarti itu. Bukan salah satu. Harus minimal tersusun atas CHO. Oh, ketiganya. Iya, ketiganya. Jadi kalau CO2 organik bukan. Bukan. No. Nah, berarti Anorganik. Nah, kenapa Ibu lama di sini? Supaya kalian nggak bingung ya. Jadi jangan sampai, apa itu heterotrof organisme yang bisa membuat makanan sendiri. Kalian hanya pahamnya, pengertiannya, tapi nggak kebayang, kok bisa sih disebut nggak bisa membuat makanan sendiri? Nanti bingung. Nah, ya, heterotrof itu dia nggak bisa menyusun makanan sendiri. Kalau autotrof bisa. Contoh, organisme autotrof apa? Tumbuhan. Tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis, ya enggak? Iya. Butuh senyawa apa untuk fotosintesis? Iya, Bu. O2. O2. H2. O2. Fotosintesis butuh apa? 6 CO2 sama 6 CO2. CO2. Butuh apa lagi? H2O. H2O. Melalui reaksi kimia dengan bantuan cahaya, CO2 H2O nanti itu jadi bahan baku. Hasilnya apa? Glukosa. C6H12O6 sama 6 plus O2. Paham nggak kenapa dikatakan autotrof? Tumbuhan bisa ada CO2, ada H2O, dia bisa buat jadi C6H12O6. Makanya disebut autotrof. Organisme yang bisa membuat makanannya sendiri. Makanannya apa? Senyawa organik. Dia bisa bikin sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Makanya kenapa harus ada klorofilnya? Karena klorofil inilah yang mengikat energi cahaya mataharinya. Kebayang? Bayang kan? Telan cahaya mataharinya buat apa, Bu? Kenapa? Telan cahaya mataharinya buat apa? Itu untuk reaksi kimia. Nanti itu kalian belajar di kelas 12. Jadi nanti ada reaksi kimianya cukup rumit ya. Sekarang nggak usah pusing dulu. Intinya nanti klorofil itulah yang menangkap energi foton. Nanti energi fotonnya masuk ke dalam sel, nanti akan merubah reaksi kimia di situ. Kalau mau lihat nanti ada di buku kelas 12. Oh, terima kasih, Bu.
Oke, sama-sama. Nah, jadi itu. Nah, sekarang kalian ada CO2 nih, kasih air. Jadi glukosa nggak? Kocok-kocok aja Enggak, jadi Bu. glukosa nggak? Mati Enggak duluan, kan? Bu. Kalau kita bisa begitu, kamu lapar, lari aja ke lapangan, jemur. Setelah itu, kenyang. Kalau kamu organisme autotrof nanti begitu. Ya. Nah, itu ya maksudnya antara autotrof dan heterotrof. Ini kita akan gunakan dasar ini untuk klasifikasi berikutnya, untuk bahas kingdom berikutnya. Kenapa sih kita autotrof? Kita tidak autotrof? Gitu. Oke, paham ya? Mudah-mudahan semua kebayang. Yang dimaksud makanan di sini adalah senyawa organik. Ibu ulang, apa itu senyawa organik? Senyawa yang menyusun tubuh makhluk hidup. Berarti kalau senyawa itu di luar tubuh makhluk hidup, berarti senyawa anorganik. Contohnya apa? CO2, H2O, NH3, pokoknya semua di alam itu kita sebut anorganik. Tumbuhan memanfaatkan CO2, ada juga H2O, dia bisa membuat itu menjadi senyawa organik, yaitu karbohidrat. Gitu ya, makanya disebut. Oke, next. Anggota prokariota atau kingdom Monera ada yang bisa atau ada yang membutuhkan oksigen, ada yang tidak membutuhkan oksigen. Ada yang butuh oksigen bebas, ada yang tidak butuh oksigen bebas. Yang tidak membutuhkan oksigen bebas di sini kita sebut O2 ya, oksigen. Nah, yang tidak membutuhkan itu kita sebut anaerobik. Yang butuh adalah aerobik. Oke, skip dulu sini ya, nanti ada penjelasan detailnya. Kemudian ada yang hidupnya, anggota Monera ada hidupnya yang di air, di darat, akuatik, terestrial di darat, dan ada juga yang di udara, atau bahkan di lingkungan dan suhu, keasaman, alkalinitas, dan salinitas kadar garam yang tinggi. Jadi lengkap ada di mana-mana. Bakteri itu hidupnya di mana-mana, di alam bebas maupun di tubuh kita. Itu banyak. Ya, kalian bisa buktikan di telapak tangan saja. Ini kalau ditaruh di media tumbuh bakteri, itu akan jadi bakteri jutaan. Ya. Kebanyakan bereproduksi secara aseksual dengan membelah diri, seringkali bersifat non-motil, ya, kebanyakan tidak bergerak. Ada juga yang bergerak menggunakan flagel. Ini secara umum ya ciri dari kingdom Monera. Yang paling harus ingat semuanya tidak boleh lupa bahwa Monera itu adalah prokariot. Nah, perkembangan klasifikasi bakteri sebagai anggota dari Monera tadi ya. Awalnya tadi yang Ibu bahas di awal, 2 kingdom. Kenapa bakteri masuk ke perantai? Karena punya dinding sel. Itu yang harus kita ingat. Kemudian berkembang dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, bakteri dipisahkan dari pelantai karena dia prokariot, tidak punya membran inti sel dan menempatkan ke dalam Monera. Anggotanya itu bakteri dan cyanobacteria. Dulu namanya cyanophyta ini tuh. Karena dia sekelompok dengan alga hijau, alga merah, alga coklat. Nah, dia temenan dulu di sini, satu kelompok. Tapi karena cirinya prokariot, akhirnya dipindahkan masuk ke Monera. Namanya jadi cyanobacteria. Dalam sistem klasifikasi, nah, perkembangan berikutnya dalam domain. Ingat ini domain? Domain itu mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan membran inti sel. Yang nggak punya disebut prokariot, yang punya disebut eukariot, yang tidak punya disebut prokariot. Nah, itu 2 domain. 2 domain makhluk hidup itu berdasarkan intri hanya ada 2, prokariot dan eukariot. Kemudian setelah diteliti, ada anggota prokariot yang ini cirinya beda. Sesama prokariot, sesama unisel, ya. Tapi kok cirinya berbeda dengan anggota yang lain? Maka dikeluarkanlah yang berbeda itu, ya, anggota dari prokariot itu dikeluarkan menjadi satu domain sendiri, namanya Archaebacteria atau Archaea. Sehingga sekarang jadi ada 3 domain, nggak prokariot lagi. Kalau awalnya prokariot dan eukariot, menjadi bakteria, Archaea, ini sama-sama prokariot, dan satu lagi tetap eukariot atau eukaria. Ya. Eukariotik itu menunjukkan dia memiliki membran inti.
Prokariotik dia tidak punya membran inti. Nama grupnya eukaria atau prokaria. Ya, sama aja istilahnya, jangan pusing. Oke. Nah, kayak gini ya. Jadi ada archaea, ada bakteria. Sehingga sekarang yang prokariotik itu bukan bakteri dan cyanobacteria lagi, nambah jadi archaea, bakteria, cyanobacteria yang dulunya cyanobacteria. Oke, sampai sini clear? Sudah terbayang, sudah jelas ya? Oke, biasanya diam itu tandanya iya. Coba lihat chat dulu. Nah, ini dia. Bakteria ini anggotanya. Kemudian archaea ini anggotanya. Kemudian eukariota ini anggotanya. Kita ada di mana? Eukariot. Eukaryot. Kita nggak di sini ya. Kita ada di sini. Di eukariot. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Oke, sekarang langsung bahas berarti archaea bakteria, tentu bakteria, ketiga cyanobacteria. Langsung. Oke. Archaea bakteria awalnya dikatakan sama-sama satu nama yaitu bakteri. Kemudian ada beberapa ciri yang menyebabkan dia dipisahkan dari bakteri lainnya. Dengan bakteri lainnya sama-sama prokariot, ya kan? Karena dia monera. Kemudian kromosomnya satu dengan bentuk sirkuler. Nah, kenapa organisme ini, bakteri, cyanobacteria, archaea bakteria, tidak perlu membran inti sel? Kan dia prokariot. Kenapa nggak perlu membran inti sel? Ada yang tahu? Kenapa kita perlu membran inti sel? Ada yang tahu kan? Oke. Berapa kromosom kita? 26. 23 pasang. 23 pasang atau 46 jumlahnya, ya kan? Berapa kromosomnya bakteri? 1. 1. Jadi kalau di dalam inti selnya di kita itu ada 46 kromosom. 46 itu banyak. Kalian tahu kromosom itu berisi materi genetik yang jadi blueprint untuk nanti diwariskan. Kebayang kalau di sel manusia 46 kromosom itu tidak dilindungi oleh membran inti. Apa yang akan terjadi? Berceceran si kromosomnya. Iya enggak? Iya. Ya kan? Maka Iya. dia harus dilindungi oleh lapisnya membran. Nah, kenapa bakteri yang nggak perlu? Karena kromosomnya cuma satu. Itu pun bentuknya sirkuler, kayak sirkuit, ujung sama ujungnya nyambung. Nah, jadi dia cenderung aman. Beda dengan manusia atau hewan lainnya yang kromosomnya banyak. Ada yang kromosomnya sampai 100 sekian. Kebayang kalau nggak dikasih membran, kececer. Nanti ketika akan diwariskan, bisa jadi ada sifat yang hilang karena kececer. Akan berbeda ya. Itu nanti di materi kelas 3 itu dibahas. Jadi itu alasannya kenapa sebetulnya supaya kita bisa kenapa sih dia prokariot? Karena kromosomnya cuma sedikit. Jadi nggak perlu sesuatu yang tidak dibutuhkan gitu. Ya. Oke. Nah, ini persamaan bakteri dengan archaea bakteria yang 1 dan 2. Perbedaannya, kenapa archaea bakteria hidup sendiri atau dikelompokkan sendiri menjadi kelompok archaea bakteria? Yang pertama adalah dia hidup di kondisi yang ekstrim, yang biasanya bakteri lain itu nggak bisa hidup di situ. Itu hidup di kondisi ekstrim namanya. Kemudian yang kedua, struktur DNA-nya mirip organisme eukariot. Padahal archaea bakteria ini prokariot. Kenapa miripnya malah dengan eukariotik? Nggak sesama prokariotik. Gitu. Itu udah beda lagi. Yang ketiga, tidak dihambat oleh antibiotik. Padahal kalau bakteri itu sangat riskan terhadap antibiotik. Kalian biasanya kalau sakit misalnya oleh penyebab oleh bakteri. Misal ya, tipes, Salmonella typhosa, kan bikin tipes tuh.
pasti dikasih obatnya antibiotik. Atau ada orang yang sakit TBC, Mycobacterium tuberculosis, dikasihnya antibiotik. Kenapa? Karena bakteri itu mati oleh antibiotik. Nah, Archaebacteria itu nggak mati oleh antibiotik, beda lagi. Kemudian yang keempat, dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Nah, bakteri itu salah satu organisme yang berdinding sel, makanya kenapa masuk ke lantai. Selain bakteri kan ada fungi, ada fungi, pelantai, bakteri yang punya dinding sel. Nah, tapi kandungan selnya kan beda-beda. Kalau pelantai, kandungan dinding selnya kan selulosa atau serat. Kalau fungi, masih ingat fungi dinding selnya mengandung kitin. Nah, bakteri itu mengandung peptidoglikan. Dari kata pepton, kira-kira senyawa apa? Protein. Protein. Glikan. Glukosa. Berarti ini persenyawaan antar protein dan karbohidrat. Nah, ini bakteri, Archaebacteria, sebagian besar penyusun dinding selnya lipid, malah lemak. Beda dengan bakteri lainnya. Wah, ini beda lagi. Beberapa sih ada yang pseudomurin, mirip peptidoglikan tapi beda. Persenyawaan beda dikit gitu ya, tapi secara umum lipid. Nah, karena perbedaan inilah akhirnya buatlah kingdom sendiri Archaebacteria, kingdom yang ke-6. Gitu. Kalau di klasifikasi 6 kingdom. Gitu. Kalau 5 kingdom ya dia masuk merah. Oke, itu alasannya. Nah, tadi salah satu cirinya adalah hidup di tempat ekstrim yang organisme lain nggak bisa hidup. Contoh Archaebacteria yang pertama adalah halophil. Phil itu artinya suka. Halo, nah, halo apa ya? Kira-kira di sini apa? Ada yang pernah baca? Dia suka hal. Halo Phil. Phil halo. Suka halo. Nah, kalau dari pernyataan bawahnya, kira-kira dia menyukai habitat yang apa? Konsentrasi garam tinggi. Nih, konsentrasi garam yang sangat tinggi. Kalau laut kan emang asin ya. Nah, ini sangat tinggi. Contohnya di Laut Mati atau danau air asin. Biasanya kalau kalian nyemplung ke situ kan nggak tenggelam ya. Nah, ngapung. Aman, nggak tenggelam, tapi nanti mengkerut. Karena di luarnya konsentrasinya lebih pekat. Jadi si sel itu kan keluar. Jadi hidup dalam lingkungan alam seperti Laut Mati, Great Salt Lake ya, atau kolam penguapan air laut dengan konsentrasi garam yang sangat tinggi. Jadi dia suka lingkungannya seperti itu. Kalau bakteri lain dicemplungin di situ bisa mati, tadi mengkerut. Makanya kenapa ada pengawetan makanan dengan diasinkan, ya kan? Dibikin ikan asin atau dibikin asinan. Ketika lingkungan luar itu banyak kadar garamnya, kita bilangnya konsentrasi tinggi, maka nanti si bakteri itu yang biasa melakukan pembusukan itu akan mengeluarkan isi selnya karena air dari dalam sel akan bergerak ke konsentrasi yang pekat. Jadi dia akan mengkerut si bakterinya, lama-lama mati. Nah, tapi bakteri halophil baik-baik saja, bahkan dia menyukai yang kadar garam tinggi. Ini bakteri halophil. Contohnya sesuai namanya nih, ada halobacterium. Ya. Belakangnya holobium, ada yang holobius. Ini bakteri halophil. Suka di tempat yang kadar garamnya tinggi. Tempat ekstrim lainnya. Nah, ini contohnya. Pink water juga sama. Ini banyak Archaebacterianya. Kenapa berwarna pink? Ini Archaebacteria. Saking banyaknya. Oke. Bu, lompat dulu ke nomor 3 deh. Biar namanya mirip-mirip. Nah, kalau tadi halophil suka garam, thermophil ini suka lingkungan yang suhunya tinggi, 80 sampai 105 derajat Celcius, bahkan bisa lebih. Biasanya ini terdapat di habitat contohnya kawah, sumber air panas. Itu yang kadar yang suhunya sangat tinggi ya. pH-nya biasanya rendah. Ini bisa 110. Di bawah gunung berapi, di lubang hidrotermal dasar samudra. Nah, bakteri ini bisa tahan di situ. Dia suka.
Contohnya kalau kalian main ke kawah, bisa jadi di situ kalian bisa menemukan bakteri termofil. Nah, selain itu, di kawah biasanya kalau main ke kawah itu suka ada aroma apa? Belerang. Ya, betul. Belerang atau sulfur. Dari mana sulfurnya? Ternyata ketika si area itu suhunya sangat tinggi, misalnya di air panas ya, atau di lubang hidrotermal dasar samudra, itu oksigen tuh nggak larut. Makanya kenapa limbah-limbah pabrik yang masuk ke perairan itu bikin air sungainya menjadi panas, nah itu oksigennya pada menguap, sehingga organisme bisa mati di situ. Nah sama, berarti kadar oksigennya rendah. Makanya untuk berespirasinya, ya, untuk proses pembentukan energinya nggak bisa pakai eksogen, tapi dia pakai belerang atau sulfur. Makanya di situ aromanya ada aroma belerang yang menggantikan oksigen. Makanya kenapa di kawah itu beraroma sulfur. Nah, ada kata sulfurnya. Supaya ingat ya, biasanya di termofil pH-nya rendah, kemudian oksigennya kurang digantikan oleh sulfur. Contoh bakterinya sulfolobus dari kata sulfur. Jadi ingat sulfur itu termofil. Ada yang menyebutnya termoasidofil karena biasanya di situ pH-nya rendah. Ada asidnya, asam. Ya. Oke, paham ya? Halofil, halobakterium. Termofil, sulfolobus. Ada juga yang menyebutnya, ada bakteri lainnya termofilus misalnya. Itu suka juga. Tapi untuk termofilus itu kelompok bakteri yang lain. Nah, yang kedua, ini Archaeobacteria, yang terakhir adalah metanogen. Kalau yang pertama tadi halofil, kemudian yang kedua termofil, yang ketiga ini metanogen, bukan metanofil ya, bukan suka metan. Kalau lihat reaksi di sini, dia suka metan atau gimana? Kenapa namanya metanogen? Karena dia memproduksi metana. metana. Menghasilkan atau memproduksi metan. Disebutlah metanogen. Kapan organisme ini menghasilkan metan? Ketika dia berada di kondisi anaerob dan obligat. Dia sangat mutlak harus anaerob. Harus nggak ada oksigennya. Bakteri ini kalau ada oksigen dia akan mati. Ya. Mikroorganisme ini memproduksi metana menggunakan H2 sebagai sumber energi dan CO2 sebagai karbon. Ini dia ada CO2 reaksikan dengan air, dia butuh hidrogennya, maka jadilah metan. Dan H2O plus energi. Nanti metannya ini bisa dimanfaatkan sebagai biogas. Ya, pernah dengar kan biogas? Nah, sekarang beberapa memanfaatkan ini sebagai sumber bahan bakar alternatif ya. Biasanya kan kita pakai dari fosil atau dari bumi. Ini kan sudah semakin terbatas. Maka dicari alternatif lain bisa menggunakan biogas ini. Kenapa disebut biogas? Gasnya dihasilkan oleh mikroorganisme. Nah, misalnya di mana? Di rawa-rawa. Rawa-rawa itu umumnya anaerob, kadar oksigennya sedikit. TPA, tempat penampungan limbah, tempat pembuangan sampah, septic tank, itu tempat penampungan limbah ini anaerob, kurang oksigennya. Nah, kemudian saluran pencernaan hewan di sapi, misalnya di manusia, itu kadar oksigennya juga rendah. Nah, di situ terjadi proses penguraian selulosa, hasilnya adalah biogas. Makanya kenapa kita suka menghasilkan gas rutin, ya kan? Nah, karena itu di dalam tubuh kita ada bakteri yang memecah apa? Selulosa misalnya. Kalian misalnya terlalu banyak makan sayuran tertentu yang bisa menghasilkan biogas yang sangat banyak, maka biasanya produksinya juga lebih. Tuh, nah bakteri ini yang melakukan. Jadi reaksi ini dilakukan oleh bakteri Methanopyrus. Pokoknya depannya metan. Methanobrevikbacterium, Methanococcus, Methanosarcina. Ya, kokus karena bentuknya bulat. Nah, bakteri ini akan menghasilkan metan. Nah, metan ini nanti dimanfaatkan sebagai biogas. Dan ini sudah dilakukan di skala-skala rumahan ya. Kalian mungkin pernah dengar kalau yang sudah gencar digunakan di aktivitas harian itu di Bali misalnya. Tapi dia biogasnya itu dalam bentuk etanol. Itu
manfaatkan dari tumbuhan. Nah, kalau metan ini biasanya dari limbah-limbah misalnya kotoran gitu. Nah, kotoran hewan caranya gampang. Kotoran hewan masukkan ke dalam drum, dibuat secara anaerob ya, ditutup celah-celah udaranya. Kemudian nanti masukkan bakteri metano ini. Kemudian bakteri itu akan menguraikan kotoran tadi. Produksinya adalah metan. Nanti metannya atau gas-gas yang dihasilkan dari pengolahan sampah itu atau kotoran itu akan dialirkan melalui pipa ke penampungan gas atau bisa dialirkan langsung ke kompor gas. Krek, nyalanya biru. Seperti itu. Dan itu sudah banyak juga mulai. Kenapa? Karena kan lumayan ya, nggak terlalu mahal dari bahan bakunya kan dari kotoran. Bahkan ada yang mencoba melakukannya di masyarakat. Jadi bikin septic tank bareng-bareng semua warga ke situ. Kemudian dikondisikan anaerob, diberi pipa-pipa ke rumah-rumah. Kalian bisa bayangkan, tapi digunakan. Jangan bayangkan gimana-gimananya ya. Nanti ketika dia dalam bentuk metan CH4 itu nggak ada aroma apa-apa, sama kayak kompor gas yang lain. Tuh, nah ini metanogen dan biakan ini bisa diperoleh di mana ya? Biasanya di toko-toko kimia gitu. Atau kalau kalian tahu suka ada ini yang bisa membuat septic tanknya nggak kepenuhan, dikasihlah taburan. Nah isinya tuh bakteri ini, bakteri metano ini ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Masih on kah? Sudah mulai berguguran? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih ada, Bu. Gila. Boleh sambil ngambil apa ya? Pokoknya mah fokus saya. Nah, itu Archaebacteria. Nah, jadi selesai. Yang harus diingat adalah apa yang menyebabkan Archaebacteria dipisahkan dari bakteria. Satu, Hidup di tempat ekstrim. di tempat ekstrim. Dua, Dinding selnya beda. apa? Dinding susunan Susunan dinding selnya beda. Bukan peptidoglikan, tapi lipid. Ketiga, Struktur Struktur DNA. DNA mirip eukariotik. struktur DNA mirip eukariotik. Keempat, Kebal sama antibiotik. tidak dihambat oleh antibiotik. Apa persamaan bakteria dengan Archaebacteria? Prokariot. Satu kromosom. Jumlah kromosomnya 1 ya, single circular. Oke, itu. Kemudian tempat ekstrimnya tadi apa? Kadar garam tinggi. Apalagi Menghasilkan metana. kadar garam tinggi, terus Suhu tinggi. Suhu tinggi. suhu tinggi, Anaerob obligat. kadar oksigen Rendah. rendah, anaerob ya. Oke, thank you. Sekarang masuk ke domain bakteria. Nah, kan tadi Ibu bilang, koloni bakteri itu bisa kita lihat, tapi kita butuh mikroskop untuk bisa lihat strukturnya seperti ini. Oh, bentuknya kayak batang. Nih, oh ada plagionya. Ini baru bisa kita lihat kalau menggunakan mikroskop. Nah, yang ini koloni bakteri. Ini lagi ditumbuhkan di media agar-agar. Biasanya tahun-tahun sebelumnya kita pasti praktek ini. Bikin menumbuhkan bakteri di medium agar-agar. Kita kan pengamatan. Biasanya nanti diambil sebagian, taruh di bawah mikroskop, terus kalian lihat. Kita warnain juga supaya kelihatan bentuknya seperti apa. Ya. Nah ini di medium agar-agar. Kalau kayak gini, ini dilihat begini saja. Itu namanya koloni. Nah, ini ukuran bakteri. Yang mana? Yang ini. Ya. Virus itu lebih kecil lagi. Kalau kita bandingkan dengan virus itu satuannya nanometer. Jadi 10 pangkat minus 9. Itu virus. Kalau bakteri 10 pangkat minus 6. Nah, bandingkan lagi dengan sel hewan nih. Segininya. Ini inti, ini selnya sedikit saja. Nah, ini E. coli, ini sel terbesar. Sel bakteri terbesar. Jadi banyak ukurannya lebih kecil dari ini. Oke, itu dari ukuran.
Nah, ini dari bentuknya. Untuk bentuk ada kokus, ada bacillus, ada yang lainnya atau spiral. Kokus bulat. Kalau bulatnya cuma satu, monokokus. Makanya ada bakteri monokokus. Kalau bulatnya dua, diplococcus. Kalau bulatnya banyak kayak tasbih, streptococcus. Streptococcus aureus. Oh, berarti dia bentuk bakterinya bulat-bulat. Bakteri itu unisel, tapi hidupnya kadang sendiri, monokokus misalnya, kadang berdua, diplococcus, atau kadang dia suka kemana-mananya barengan. Ya, dia berkoloni banyak begini. Ini streptococcus. Ini masih kokus juga, ada yang 4, tetrad, ada yang kayak kubus, sarkina, ada yang kayak anggur, staphylococcus, ya. Staphylococcus aureus misalnya. Aureus ini dia kalau nggak salah di gigi ya, kalau nggak salah. Staphylococcus aureus, bakteri gigi. Kemudian ada juga yang bentuknya batang. Kalau batangnya cuma satu, apa namanya bakterinya? Bacilli. Kalau tadi kan kokus, monokokus. Kalau batang, Monokokus. Bacilli. kalau kayak tasbih tapi batang, Streptobacillus. Streptobacilli. streptobacil, ya. Nah, ini streptobacil. E. coli itu monobacil, ya. Satu, kemudian bentuk batang. Kemudian ada juga yang lain, ada yang spiral. Misalnya, nah, ini ada Helicobacter. Ini yang bikin usus berlubang, ya, saluran pencernaan terganggu atau sakit biasanya disebabkan oleh Helicobacter pylori. Treponema pallidum, kalau kalian tahu ini penyebab penyakit sipilis, ya, atau Lion King, Raja Singa. Kemudian Vibrio cholera menyebabkan penyakit kolera. Ini kayak koma bentuknya, spiral tapi cuman baru melengkung, belum bikin es. Oke, ini dari bentuknya. Sekarang kita lihat lagi secara struktur. Ini nggak Ibu bahas detail, hanya ingin menunjukkan bakteri itu tadi prokariot. Tidak ada membran inti. Makanya kalian lihat ini kromosomnya. Kan di dalam inti itu kromosom. Kalau kita pasti kalau lihat nih, ini kan kalau di sel hewan, di mana kromosomnya? Di balik lapisan ini, di balik membran inti sel. Nggak kelihatan. Ini ada pori-porinya buat mengeluarkan nanti salinan dari DNA ketika akan membentuk bagian lain ya. Pokoknya kan ini blueprintnya di sini. Mau bikin apa, mau apa tuh dari sini blueprintnya, bank datanya. Nah, kalau di Monera nggak ada pelapis itu, makanya seolah-olah kayak di sitoplasma si kromosom atau DNA. Nih, ya, tanpa membran. Kemudian yang harus diingat, sel prokariot itu kalian lihat di bagian-bagian selnya. Sangat simpel, beda dengan di sel hewan, sel tumbuhan. Di sel hewan ada organel lain, misalnya badan Golgi. Selain badan Golgi apa? Glikosom, glioksisom. Lisosom, glioksisom, apalagi? Endoplasma, retikulum. Retikulum endoplasma. Ada lagi? Ribosom. Ribosom. Ada lagi? Mitokondria. Mitokondria. Sekarang perhatikan ke sini. Ada nggak badan Golgi? Ada nggak mitokondria? Ada. Ada nggak RE? Nggak ada. Nggak ada. Organel-organel itu nggak ada di prokariot. Ada nggak ribosom? Ada. Nggak ada. Kalau Ada. ribosom ada di Ribosom. semua sel. Mau sel hewan, mau sel tumbuhan, mau sel bakteri itu pasti ada ribosomnya. Tapi kayak badan Golgi, mitokondria, RE, lisosom gitu-gitu kan nggak ada ya. Oke. Nah, ini kalau mau tahu fungsi-fungsinya, apa sih yang kalian belum tahu? Misalnya ini, flagel. Ini buat bergerak. Misalnya berenang, kalau dia ada di perairan. Kemudian ada pili. Pili ini untuk melekat. Misalnya dia bakteri yang hidup di gigi. Maka untuk melekat di gigi dia butuh pili. Bakteri yang melekat di kulit, dia butuh alat pelekat. Ini namanya pili. Ya, yang lainnya umum sih membran plasma itu membran sel. Semua sel itu pasti punya membran sel ya. Suka ada yang ketukar, apa itu prokariot? Tidak punya membran sel. Nggak mungkin sel nggak ada membrannya. Kalau sel nggak ada membrannya keluar semua isinya. Yang nggak ada itu membran inti sel. Nah,
Bakteri itu banyak sekali. Indonesia termasuk yang kaya akan jenis bakteri. Ya. Kadang-kadang ketika orang luar katanya mau menemukan jenis bakteri lain, itu tinggal ngambil satu genggam tanah dari Indonesia. Ada yang bilang begitu. Ketika ngambil satu genggam saja di Bengkulu itu banyak bakteri yang bisa dipanen di situ. Nah, karena banyak ini, maka untuk memudahkan kita mempelajarinya, maka harus dikelompokkan, gitu kan, diklasifikasikan. Nah, dasar pengelompokannya itu beda-beda di bakteri. Nah, tapi di sini kita tidak langsung sebutkan contohnya apa, karena bisa jadi bakteri itu ada di sini. Berdasarkan kebutuhan oksigen dia ada misalnya di bakteri aerob. Berdasarkan cara memperoleh makanannya di autotrof. Berdasarkan pertumbuhannya di mesofil. Berdasarkan hubungan evolusinya misalnya cyanobacteria. Gitu. Jadi ini pengelompokan bakteri berdasarkan kriteria tertentu. Oke, kita lihat satu-satu ya. Ibu akan menjelaskan kenapa disebut bakteri anaerob, kenapa disebut anaerob, ya itunya saja. Nanti contohnya banyak soalnya, nggak perlu kalian hafalkan satu-satu. Berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri itu ada aerob sama anaerob. Tadi apa bedanya aerob dengan anaerob? Membutuhkan Bakteri aerob yang gimana? oksigen. Membutuhkan oksigen. Yang Banyak membutuhkan Membutuhkan oksigen. oksigen bebas. Kenapa disebut oksigen bebas? Karena ada oksigen yang terikat senyawaan lain, persenyawaan lain, bukan oksigen bebas. Oksigen bebas itu O2. Nah, bakteri anaerob tidak membutuhkan oksigen bebas. Bisa benar-benar nggak butuh oksigen, bisa dia membutuhkan oksigen, tapi dari persenyawaan lain. Misalnya apa? Oh, dia butuh oksigen dari persenyawaan senyawa itu. Bukan O2. Nah, itu tetap anaerob. Selama dia tidak membutuhkan O2, disebutnya anaerob. Itu perbedaannya ya, aerob dan anaerob. Nah, yang anaerob ada yang obligat, ada yang fakultatif, ada aerotoleran. Kalau obligat, mutlak, kudu, harus, wajib anaerob. Kalau dia ketemu oksigen, dia akan mati. Contoh bakterinya, Clostridium tetani. Pernah dengar? Pernah dengar Clostridium tetani? Dari namanya? Penyakit Peranannya tetanus. apa? Tetanus. Penyakit tetanus. Tetanus. Pernah dengar ya tetanus ya? Nah, kalau misalnya ada orang nih jalan-jalan nggak pakai sandal, terus nginjak paku, pakunya berkarat. Ternyata di situ ada bakteri Clostridium tetani. Masuklah melalui pembuluh darah. Setelah itu dia panas, kejang-kejang. Karena efek dari Clostridium tetani, gejalanya adalah kejang. Tetanus itu kejang artinya. Kejang-kejang. Dicek. Oh, ada Clostridium tetani. Ada luka. Lukanya mulai kelihatan lah si lukanya. Nah, karena Clostridium tetani ini bakteri anaerob obligat, menurut kalian lukanya tadi baiknya ditutup atau dibuka? Buka. Kenapa dibuka? Dibuka Supaya biar oksigen udaranya masuk. Supaya kena masuk. oksigen, Bu. Supaya udaranya masuk. Kalau dia kena udara, kalau Clostridium Nanti dia tetani kena udara, dia akan Mati. mati. Apa itu? Ya, jadi seperti itu, dia akan mati. Jadi kalau yang kena tetanus, kalau ditutup, si bakterinya malah senang. Weh, nggak ada oksigen, dia akan tumbuh dengan baik. Tapi ada yang bertanya, Bu, kalau lukanya nggak ditutup, gimana nanti? Takutnya infeksi. Nah, itu untuk mencegah infeksinya kan bisa diolesin alkohol, dikasih betadin. Gitu. Yang penting udaranya tetap tetap kena ke area lukanya. Gitu. Itu satu contoh kita mengenali jenis bakteri tertentu. Ya. Nah, kalau itu yang obligat, mutlak kudu harus dia nggak ketemu oksigen bebas. Kalau fakultatif, ada oksigen bebas aman, nggak ada oksigen bebas juga dia aman. Dia bisa hidup di kedua kondisi itu. Itu enak banget pokoknya yang fakultatif. Kalau aerotoleran, dia sebenarnya suka anaerob. Tapi kalau ada oksigen,
dia nggak apa-apa, tapi jumlahnya biasanya sedikit. Ada oksigen sedikit, it's okay. Itu aerotoleran. Masih toleransi, masih toleransi terhadap adanya udara. Tapi sebenarnya dia anaerob gitu. Ya, itu aerotoleran. Kemudian kalau mikroaerofil, dia suka oksigen, suka O2, tapi dalam jumlah sedikit. Dia butuh oksigen, tapi nggak banyak. Biasanya di daerah-daerah yang kadar oksigennya rendah, nah itu hidup bakteri mikroaerofil. Oke, itu yang pertama. Kemudian berdasarkan kebutuhan suhu untuk pertumbuhannya. Nah, ini ada bakteri skropil, mesofil, termofil, hipertermofil. Jangan salah, ketika kalian misalnya ya pengen mengawetkan makanan, biasanya diapain? Kalau ini makannya biar awet diapain? Dibakar. Kulkas. Masukin kulkas. Kulkas. Ketika dimasukin lah ke kulkas makanan itu. Nah, ditengok lagi besoknya udah dibayangkan makanan masih enak nih. Pas dimakan loh, kok nggak enak? Ternyata sudah berubah tuh makanannya. Wah, gimana nih kulkas? Katanya bisa ngawetin. Apalagi di iklannya bisa ngawetkan misalnya makanan sampai 10 hari misalnya di bawah ya, bukan di freezer. Nah, kalian kan protes, gimana nih iklan? Yang salah itu bukan kulkasnya, tapi ternyata bakteri yang ada di kulkas itu ada namanya bakteri sikrofil. Dia suhu optimumnya sangat suka itu di suhu 4 derajat Celcius. Jadi bukan berarti kulkas itu bisa mematikan atau bukan mematikan sih kalau kulkas ya, menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi makanan itu akan lebih awet tahan lama, tapi tetap ujung-ujungnya akan busuk tapi lebih lama gitu. Itu kalau kulkas ya. Nah, ternyata di kulkas ada bakteri sikropil. Sikropil itu suka suhu optimum 4 derajat. Jadi tetap akan bekerja dia karena dia suka suhu begitu gitu. Jadi tetap ada makanan yang akan busuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bakteri mesofil. Kalau tadi sikropil itu 4 derajat, kalau mesofil itu kurang lebih 40 derajat. Sukanya di area suhu optimum ya, untuk dia pertumbuhan maksimal itu sekitar 40 derajat. Makanya dia berada di kisaran lingkungan yang suhunya kurang lebih ya di area-area seperti di kisaran 40 derajat. Kalau yang termofil, suka yang term, suhunya lebih tinggi. Kalau meso tadi sedang. Yang termofil itu 60 derajatan kurang lebih. Yang hangat ya, hangat ke panas. Kalau hipertermofil, ini hiper, suka yang tinggi 80 ke atas, bahkan lebih ya dari 80, mungkin 80 90-an lah. Itu area kisaran lingkungannya. Nah, ini suhu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Jadi jangan salah, di kulkas juga masih ada bakteri yang bisa hidup, yaitu bakteri sikropil. Kemudian tadi berdasarkan cara memperoleh makanan, kita sudah bahas ya. Bakteri autotrof sama bakteri heterotrof. Cuman ini supaya lebih terbayang lagi. Tadi bakteri autotrof adalah dia bisa membuat makanan sendiri atau dia bisa menyusun senyawa organik sendiri dari senyawa anorganik. Ya kan? Dia bisa menyusun senyawa organik dari anorganik, itu autotrof. Kalau bakteri heterotrof ya, dia menyusun senyawa organiknya bukan dari anorganik. Kan semua makhluk hidup butuh karbohidrat, protein, lemak, termasuk bakteri. Tapi dia nggak bisa bikin dari CO2, nggak bisa bikin dari yang bebas di alam. Gimana cara mendapatkan senyawa organik itu? Dia butuh senyawa organik, tapi nggak bisa bikin sendiri. Gimana caranya? Ada yang tahu? Nah, supaya tetap dapat senyawa organik, gimana caranya bakteri ini? Dari organisme aerob. Organisme. Dari organisme autotrofnya. Ya, dengan cara apa namanya itu? Dengan cara, misalnya Salmonella typhosa hidup di usus manusia. Mycobacterium tuberculosis hidup di paru-paru. Terus Clostridium tetani. Nah, itu bakteri apa namanya? Disebutnya. Dia hidup secara apa di tubuh orang?
Parasit. Parasit. Ya, jadi bakteri heterotrof itu bisa dengan cara parasit. Ya, kalau di hewan selain parasit ya, misalnya ada kutu atau serangga yang parasit, ada juga yang dengan predasi. Kita memakan, memangsa. Nah, itu organisme heterotrof itu mendapatkan organiknya dengan cara apa? Predasi, parasit. Ya, kalau kita kan makan gitu ya. Nah, kalau di dunia hewan itu kan memangsa. Kemudian ada juga yang parasit. Nah, di bakteri juga sama dengan cara parasit. Ada satu lagi dengan cara apa? Misalnya nih ada bangkai, ada sampah-sampah dari rumah tangga, kemudian diapakan oleh bakteri itu? Mengurai. Diuraikan. Nah, secara apa kalau dia menguraikan? Nama organismenya disebut pengurai ini apa? Saprofit. Saprofit. Ya, jadi bakteri heterotrof mendapatkan senyawa organik dengan cara parasit atau dengan cara saprofit. Oke, satu lagi hubungan dengan evolusinya. Secara evolusi, maka dari yang satu ini nih yang paling primitif, bakteri yang paling primitif ya, secara garis evolusi. Kemudian ada proteobakteria, bakteri gram positif, Spirochaeta, cyanobacteria. Nah, kita akan bahas khusus sendiri. Chlamydia. Nah, untuk chlamydia cirinya satu-satunya kelompok bakteri yang tidak punya dinding sel. Chlamydia. Ya, itu saja untuk klasifikasi bakterinya. Kemudian, sekarang jam berapa? Jam 2. Jam 2 lewat. Lewat berapa? 11. Kita harusnya sampai jam berapa kalau responsif? Jam 3. Jam 3 ya? Iya. Oh, nggak usah dihabisin sampai jam 3 ya. Oke, nah seberapa penting bakteria itu? Menurut kalian seberapa penting? Kita bisa memanfaatkan bakteri buat apa sih? Antibiotik, bioteknologi. Fermentasi. Ya, itu berarti untuk bikin apa? Bioteknologi. Bioteknologi, ya bioteknologi misalnya untuk bikin produksi bioteknologi makanan misalnya ya, bikin makanan kayak yogurt, kemudian apalagi yang dari bakteri? Keju, kecap, nanti ada koko. Kimchi, ya kan? Tempe. Nah, yang ternyata itu hasil fermentasi di bidang makanan. Obat-obatan juga, ya. Ada banyak peranan dari bakteri, tapi sebenarnya peranan yang paling utama adalah sebagai bakteria saprofitik ini, sebagai dekomposer. Tugasnya, sebentar, Ibu akan bayangkan seperti ini, akan supaya terbayang ya. Ibu kasih di sini dulu. Wait. Jadi di alam itu benar-benar diatur keseimbangan. Ibu nggak pakai ini deh. Bentar. Kan tadi ada senyawaan organik, ya kan? Senyawa bebas di alam. Kemudian oleh organisme autotrof akan dirubah menjadi senyawa organik. Ya kan? Ini kan oleh organisme autotrof. Organisme autotrof. Melalui proses apa? Melalui proses apa? Tadi CO2 H2O menjadi C6H12O6 melalui proses fotosintesis atau kemosintesis. Tuh. Nah,
Jadi, organisme autotrof itu dia akan memanfaatkan senyawa yang bebas di alam, CO2, H2, ONH3, semuanya itu dibuat menjadi senyawa organik. Nah, senyawa organik ini misalnya kalau di tumbuhan, di tumbuhan di padi, di buah, ya buah-buahan, daun-daunan, itu ada senyawa organiknya. Nanti oleh organisme lain diambilkan senyawa organik itu. Kalau di hewan berarti dagingnya. Kita makan misalnya senyawa organik dan seterusnya. Jadi senyawa organik ini nanti dimanfaatkan di rantai kalau ekosistem itu ini kan produsen. Produsen itu yang membuat senyawa organiknya. Nanti konsumen yang memanfaatkan. Oke. Nah, kemudian senyawa organik yang di dalam tubuh makhluk hidup ini, misalnya di manusia, orangnya misalnya meninggal. Di tumbuhan, tumbuhannya tumbang. Di hewan, hewannya mati. Apa yang akan terjadi? Senyawa organik ini akan diapakan? Diurai. Diuraikan. Iya. Jadi apa kalau diuraikan? Jadi apa? Senyawa anorganik. Kalau jenazah setelah dikubur, kemudian biasanya kalau ada dibuka lagi kan biasanya tulang belulang. Itu jadi apa sih? Bau mayatnya. Senyawa Tapi anorganik lagi dalam bentuk mineral. Ya kan? enggak ngerti. Ya enggak? Jadi si bakteri ini sebagai dekomposer dia akan rubah Jadi dari organik ini diuraikan dari protein, lemak, karbohidrat, pokoknya di semua tubuh makhluk hidup. Kalau makhluk hidup itu mati, terurai, dikubur, itu akan diuraikan menjadi senyawa anorganik. Kita bilangnya mineral, hara, ya. Nah, siapa yang melakukan dekomposer? Nanti senyawa anorganik ini siapa yang memanfaatkan? Tumbuhan diserap lagi, dibikin lagi senyawa organik, meninggal lagi, diurai lagi, terus siklus. Dan ini harus terjadi. Bayangkan kalau nggak ada bakteri. Dekomposer ini tugasnya fungi dan bakteri, hanya dua, ya, fungi dan bakteri yang berperan sebagai dekomposer. Jadi bayangkan kalau nggak ada organisme ini, kalau nggak ada bakteri, apa yang akan terjadi? Tidak akan ada pembusukan. Apa yang akan terjadi di muka bumi ini kalau nggak ada bakteri dan fungi? Bumi akan apa? Ada penguraian. Tercemar. Tercemar, apalagi? Nggak ada produksi makanan. Nggak ada produksi hara. Ada lagi yang Hilangnya terbayang? kehidupan di muka bumi nggak sih? Karena dari satu rantai ke rantai lain kan. Kalau tumbuhan nggak bisa hidup, makhluk lain juga nggak bisa hidup. Sekarang pertanyaannya, kalau bakteri ini sebagai dekomposer nggak ada, apa yang akan terjadi? Bumi kita akan? Tatanan kacau. Kenapa kacaunya? Karena tidak ada yang menguraikan. Ya, kebayang ya, jenazah nggak ada yang menguraikan, sampah nggak ada yang menguraikan, kotoran nggak ada yang menguraikan, apa jadinya? Kalian masih muat nggak di sini? Beratus-ratus tahun nggak diuraikan, isinya jenazah semua, sampah semua, udah penuh bumi. Jadi betapa pentingnya, ya kan, si organisme ini dalam kehidupan kita. Penting sekali. Nah, makanya kita harus jaga keberlangsungan dari bakteria ini. Selain ya banyak dimanfaatkan untuk makanan, untuk teknologi, bioteknologi modern, untuk rekayasa genetik, bikin insulin aja sekarang pakai bakteri. Tapi yang paling penting ini, dalam ekosistem itu dia menyeimbangkan lagi. Hara diambilin sama organisme autotrof. Kalau diambilin terus kan habis. Siapa yang akan ngisi ulang? Ya dekomposer. Ini sangat penting. Oke? Nah, ini contoh-contoh lainnya. Plus jamur, teh pengurai, penghasil antibiotik, Streptomyces griseus, Venezuelae. Kalau dengar antibiotik penicillin, kloromfenikol, nah itu juga nama antibiotik. Tapi kalau penicillin kan jamur. Kalau yang oleh bakteri, Streptomycin, kloromfenikol. Penghasil bahan pangan, asam cuka, yogurt. Kalian menikmati, merasakan enaknya yogurt itu efek dari kerja Lactobacillus bulgaricus. Ini bakteri asam laktat.
dan itu sehat banget ya. Nata de coco, nata itu terapung dari koko, air kelapa. Oleh Acetobacter-Psyllinum, air kelapa ini diurai, difermentasi. Produknya berupa serat-serat lendir-lendir, lendirnya ngapung ke atas, jadi kayak nata. Nah, makanya tulisan kenapa disebut nata, karena dia terapung, itu yang dipotong-potong jadi dadu-dadu, jadi nata de coco. Kemudian di atmosfer, tadi tumbuhan itu bisa menyusun protein, kan kalau kita konsumen, yang bikin senyawa organik kan produsen, salah satunya tumbuhan. Tumbuhan itu bisa bikin protein kalau ada unsur N-nya, karena protein itu CHONSP. Kalau karbohidrat kan CHO saja. Nah, protein itu buat bikin protein di kacang-kacangan, ya kalau di tumbuhan itu di bagian lain, itu butuh N. Tapi nitrogen terbesar itu ada di mana? Nitrogen paling tinggi adanya di Lautan. di mana? Tanah. Di Atmosfer. atmosfer. N2. Gimana caranya tumbuhan bisa mendapatkan N2 dari atmosfer? Padahal dia kuat banget, nggak bisa diambil. Tumbuhan nggak bisa ngambil N2, nggak bisa ditarik. Padahal dia butuh nitrogen. Akhirnya dibantu oleh bakteri, N2-nya tuh diikat, dibawa ke tanah, sehingga tumbuhan bisa menyerap. Nah, bagaimana mekanisme pengikatan? Jangan kayak narik layangan ya. Itu ada teknisnya. Bakteri akan mengambil itu, merubah jadi senyawa nitrogen lain, baru diserap oleh tumbuhan. Kalau nggak ada bakteri ini, nggak bisa tumbuhan bikin protein. Dia nggak bisa nyerap dari atmosfer. Nah, ini contoh tumbuhan yang punya kemampuan mengikat nitrogen. Polong-polongan ada rhizobium itu hidup di tumbuhan polong-polongan. Jadi kalau kalian nanam polong-polongan, ambil aja di akarnya suka ada bulatan-bulatan gitu. Ini namanya bintil akar. Kalau bintil akar ini kita pecah, lihat di bawah mikroskop isinya bakteri rhizobium. Nah, dia yang ikat nitrogen dari atmosfer dibawa ke tanah. Jadi tanahnya subur, mengandung banyak nitrogen. Nggak harus pakai pupuk NPK, karena pupuk NPK itu mencemari. Alaminya ya dengan rhizobium. Nah, kemudian yang lainnya ya untuk obat-obatan, antibiotik, oke, silakan nanti dibuat tabelnya saja ya, diisi. Kemudian di bidang pertanian tadi untuk menyuburkan, karena dia bisa mengikat nitrogen bebas dari atmosfer dibawa ke tanah. Ini organisme yang melakukan. Ini untuk makanan, yogurt, nata de coco, keju, cuka, nah, itu dari produksi bakteri. Untuk biogas, E. coli, ini di dalam usus kita, selain menghasilkan biogas, sebenarnya biogas kita kan nggak dipakai, tapi untuk di tubuh kita masukkan vitamin K. Methanobacterium, bikin metan dan CO2. Disolvovibrio, ini yang menghasilkan H2S. H2S nanti jadi sumber sulfur untuk protein juga. Karena protein itu CHONSP, ada N nitrogen, ada S, ada sulfur, ada P, ada fosfor. Baru bisa bikin protein. Oke, ini yang merugikan, yang bikin penyakit-penyakit, silakan dimasukkan ke tabel ya. Nanti kalau nggak ada di sini berarti cari di tempat lain. Ini pada hewan, pada tumbuhan. Nah, ini contoh penyakit antraks, Bacillus anthracis. Itu penyebabnya adalah bakteri yang hidup di daging biasanya ya, hewan. Di pembuluh darah sampai ke jaringan daging hewan, contohnya sapi. Kalau misalnya si sapinya terinfeksi Bacillus anthracis, kemudian kita makan dagingnya, misalnya dibikin sate atau dibikin steak tidak matang, maka bakterinya nggak mati, masuk ke dalam tubuh kita, bisa menyebabkan penyakit antraks. Ini kalian lihat ya jaringannya, ini dia bolong-bolong. Kenapa? Karena bakterinya namanya nekrosis, merusak jaringan. Jadi ini lama-lama terus, kalau terus-terusan bisa amputasi. Sipilis, Treponema pallidum, ini bisa menular ya, melalui hubungan seksual. Oke, terakhir cyanobacteria. Dah, sedikit lagi ya. Nah, sekarang silakan berimajinasi seolah-olah kalian ada di tempat ini, kemudian lari-lari di sini. Kira-kira apa yang akan terjadi? Bayangin ada di situ terus lari.
Apa yang akan terjadi? Halo? Tenggelam. Still there. Kalau dia udah gini aja, Enggak. udah saya didongengin Ibu. Apa? Ada di situ, lari. Apa yang akan terjadi? Licin. Nggak bisa ya, bukan? Kenapa? Banyak kesangkut. Terlalu Tenggelam. banyak organismenya. Terus? Berarti ya nggak bisa lari kan? Kalau misalnya ada di situ dan lari, bisa ada yang ngejar, terpaksa lari, apa yang akan terjadi? Tenggelam. Akan Nyangkut. pikirnya usah jauh-jauh. Nyangkut. Kepleset. Kepleset sih, Bu. Kepleset. Ibu mah nanyanya cuma itu sebenarnya. Kenapa akan kepleset? Karena licin. 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 Kenapa licin? Ada organisme. Ada Banyak alganya ya. alga. Kenapa alga bikin licin? Alga hijau. Anjir. Alga. Kita lagi berbicara alga hijau biru atau alga biru atau cyanophyta atau cyanobacteria. Panjang banget ya. Ini kalau ngebubur merah bubur putih ini udah berapa kali ganti-ganti nama. Organisme ini biasanya ada di perairan dan seperti ini tampilannya kalau dia blooming. Artinya populasinya meledak, itu blooming. Efek pencemaran, terutama pencemaran anorganik, ya, dia kan autotrof, dia sangat suka senyawa anorganik. Deterjen itu anorganik, ya. Pupuk-pupuk dari pertanian anorganik. Jadi kalau masuk ke perairan, dia pesta, dia jadi blooming. Apakah itu bagus? No, nggak bagus. Sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak bagus. Pasti ada efek terhadap lingkungan. Nah, yang mau Ibu tunjukkan di sini, lihat kelihatannya memang sudah jelas ya di sini bahwa ini tempatnya licin. Kenapa licin? Karena cyanobacteria menghasilkan namanya gelatin. Kalian pernah nggak ngalamin ini misalnya di kamar mandi, kepleset, atau bak mandi nggak dicuci-cuci, nggak dikuras-kuras lama, kalian pegang dinding bak mandinya, kerasa licin. Biasanya pernah kan begitu? Iya. Biasanya dibilangnya apa? Biasanya orang-orang bilang gini, itu bak mandinya cepetan kuras. Udah apa biasanya dibilang? Lumutan. Udah lumutan. Lumutan. Jamur Padahal lendir lumut nggak sih? itu tidak hidup di air yang tergenang. Lumut itu habitatnya di darat, tapi di tempat lembab. Jadi kalau kayak bak mandi, di kolam dipegang licin, itu bukan lumutan, tapi ganggangan. Itu ganggang ya, cyanobacteria. Jadi itu bilangnya jadi ganggangan. Gitu. Oke, nah tampilan lainnya juga begini. Ini ganggang. Kalau diambil nanti kalian bisa lihat mikroorganismenya. Ini kumpulannya banyak ya koloninya. Oke, kenapa namanya alga biru, tampilannya hijau? Alga itu tetap punya klorofil. Semua alga punya klorofil. Tapi ada pigmen tambahannya. Kalau alga biru ada pigmen tambahan ya, sianin biru ya. So, makanya disebutnya alga biru atau hijau biru. Ini namanya Azolla pinnata. Kenapa Ibu tampilkan gambar ini? Tanaman ini atau paku air biasanya kalian bisa temukan kalau main ke persawahan. Petani itu sengaja naruh tanaman ini di sawahnya. Kenapa begitu? Kenapa harus ada tanaman ini? Namanya paku air atau Azolla pinnata. Ternyata Azolla pinnata ini punya kemampuan menyuburkan perairan. Kenapa? Sama kayak tadi rhizobium yang hidup di akar polong-polongan. Dia bisa fiksasi nitrogen. Kalau di cyanobacteria, di paku air, ambil akarnya, kemudian kalian squash ya, ditekan di objek gelas, lihat di bawah mikroskop akan ada organisme ini. Bentuknya kayak rantai. Namanya Anabaena. Azolla, karena dia hidup di akar Azolla pinnata. Anabaena ini punya kemampuan mengikat nitrogen dari atmosfer dibawa ke perairan sehingga perairannya jadi subur kaya akan nitrogen untuk sumber protein tadi. Gitu. Ini mikroskopis bisa kelihatan kalau di bawah mikroskop. Namanya Anabaena. Nah, cyanobacterianya ini habitatnya Azolla pinnata. Oke, makanya petani itu beberapa nanam ini jadi pupuk alami gitu, sengaja daripada pakai banyak pupuk
buatan fotosintesis. Cyanobacteria ini sama-sama prokariot, makanya dipindahkan dari alga. Ya, sama-sama tidak punya membran inti. Karena dia alga, dia punya kemampuan fotosintesis. Dinding selnya diselubungi oleh gelatin. Ini yang ingat. Kenapa licin? Karena ada gelnya. Kalau kalian terpleset di lantai kamar mandi atau di kolam, ini karena ini selubung gelatin. Ya, yang lainnya nggak usah. Ada yang unisel, ada yang berkoloni. Oke, pigmennya ada klorofil. Ya, semua yang berfotosintesis punya klorofil. Karotinoid ini pigmen tambahan. Klorofil tidak di dalam kloroplas karena memang struktur selnya masih sederhana, belum kayak sel tumbuhan, dia belum punya kloroplas, tapi baru tilakoid tumpukan saja. Tumpukan bulatan-bulatan lah. Oke, tidak bisa bergerak, umumnya tidak bergerak, tidak berkembang biak secara seksual. Jadi nggak pernah kawin, hanya membelah diri atau fragmentasi, memotongkan tubuhnya. Itu bisa di bold ya, tidak pernah kawin atau hanya reproduksi secara aseksual saja. Oke, ini contohnya nih, dia juga bisa kita temukan di yang lembab-lembab seperti ini, bikin kayak tampilan begini ya, diambil aja ini, kita lihat di bawah mikroskop, ini hasilnya. Ya, ada sel yang kurang besar. Untuk struktur Ibu nggak jelaskan, kita nggak jelaskan sekarang. Biasanya sih kita jelaskan, nggak usah. Ini contoh lainnya oskilatoria, ini bentuknya filamen. Kalau tadi anabaena kan kayak tasbih, ini kayak lembaran. Nah, satu selnya yang mana ya? Satu ini, satu garis, tapi dia hidupnya berkoloni, berbentuk benang, oskilatoria namanya. Nah, ini koloni bentuk bulat. Dalemannya ini kayak tasbih juga, tapi bikin kayak bola. Ini juga cyanobacteria. Nah, ini yang terkenal. Ayo yang cewek tahu kan ini? Biasanya digunakan buat apa? Spirulina. Masker. Kapal buat masker, ya kan? Selain masker apa? Ada yang pernah mengkonsumsi? Buat apa coba? Bahan makanan ya, Bu? Bahan makanan. Ini tuh pernah tren tahun berapa ya, kita sampai kunjungan itu banyak di beberapa tempat tuh budidaya spirulina. Ya. Spirulina ini dikenal dengan VST, protein sel tunggal. Satu sel menghasilkan protein yang cukup tinggi, 500 kali lipat protein hewani dengan berat yang sama. Ya kan? Jadi ini orang budidayakan untuk suplemen, makanya disebut PST. Suplemen dalam bentuk kayak tablet-tablet. Kalau di sini Ibu pernah mengkonsumsi kayak energen gitu. Kalian tahu ya, energen. Nah, ini minuman ini yang butirannya itu spirulinanya, kayak energen. Ini enak. Kalau di perempuan tuh banyak terkenal dibikin masker, bahan baku kosmetik, itu spirulina. Ini bagus. Kalau kalian menemukan spirulina, dikonsumsi saja. Rasanya kayak bau-bau klorofil, bau-bau daun. Kan daun kan banyak klorofilnya. Nah, kayak gitulah wanginya. Bukan aroma, rasanya. Tuh, oke. Fungsi dari cyanobacteria yang jelas karena dia autotrof, kan dia fotosintesis, pasti hasil fotosintesis adalah oksigen. Dia penyuplai oksigen terbesar di perairan. Sebagai fitoplankton, nah ini yang harus dilihat. Sebagian besar alga karena dia uniseluler kecil-kecil ya, atau berbentuk koloni berbentuk filamen tadi, dia perannya sebagai fitoplankton. Plankton itu aslinya itu bergerak pasif yang namanya plankton. Beda dengan film SpongeBob ya, itu kan jalan. Sebenarnya aslinya ke versi film, aslinya dia bergerak pasif. Jadi kalau di perairan dia akan ngambang jadi makanan organisme lain. Nah, fitoplankton namanya. Karena kenapa fitoplankton gak zooplankton? Karena ini seperti tumbuhan cirinya berklorofil, fotosintesis, warnanya hijau. Cyanophyta pengikat nitrogen yang hidup bebas mampu menyuburkan tanah. Nostoc, Geopapsa, anabaena tadi yang Ibu bilang di akar Azolla pinnata, dia bisa meningkatkan kadar nitrogen di lahan persawahan atau di tanah. Kalau anabaena cicadae, sikas rumpi itu kan di tanah. Jadi tanahnya akan subur karena si anabaena ini hidupnya di akar sikas rumpi atau pakai saji, dia bisa ngambil nitrogen dari atmosfer dibawa ke tanah.
Kemudian yang keempat sebagai bahan makanan spirulina misalnya yang protein sel tunggal. Nah, satu lagi selain menguntungkan cyanophyta dapat merugikan. Biasanya kalau yang blooming menghasilkan racun neurotoksin misalnya mikrosisis. Makanya kalau misalnya kalian ketemu tempat kayak gini, nah, gitu ya, habis lari kepleset nyemplung, nah, bisa ada kena toksiknya. Karena kalau udah blooming dia menghasilkan senyawa dan itu toksik. Oke, ada pertanyaan? Sudah selesai? Ada pertanyaan? Wah, Iya udah. selesai sudah ya. Ini panjang. Biasanya ini Ibu 3 pertemuan ini. Jadi dikemas jadi satu pertemuan. Kalau dulu kan memang satu kingdom sendiri bahasanya, Monera, Protista. Kalau sekarang kan di materi klasifikasi, disimpelin. Oke, cukup? Ada Itu kayak harus dihafalin Bu, yang kayak organisme ini fungsinya apa gitu. Jadi kalian nanti bikin resume, misalnya anggota Monera itu apa saja? Archaebacteria. Archaebacteria itu cirinya apa? Ciri khasnya saja. Kemudian anggota Archaebacteria itu siapa? Halofil, termomofil, sama metanogen. Yang termofil hidup di mana? Halofil di mana? Metanogen itu yang gimana? Contohnya apa? Nah, itu archae. Bakteria cirinya apa? Terus pengelompokannya tadi apa? Terus peranannya apa? Peranan yang di tabel ya. Itu Ibu coba tugaskan untuk memudahkan kalian nanti mengingat. Kemudian cyanobacteria juga yang seperti apa? Contohnya apa? Apa peranannya? Jadi kalau berbicara klasifikasi, dia posisinya ada di mana? Kingdomnya Monera, ya kan? Kemudian anggotanya apa saja? Archaea, Bacteria, Cyanobacteria. Anggota Archaea apa? Masing-masing pasti punya ciri, gitu, ciri khas. Coba dibuat resume. Nanti minggu depan kita akan masuk ke Protista, kita akan buat langsung jadi mind map, langsung on the spot. Karena kalau ditugasin lagi, pusing lagi nanti ya. Oke, sudah selesai. Pusing? Harus pusing. Kalau nggak pusing berarti nggak ada yang masuk sama sekali ya. Keluar begitu saja. Jadi apa aja Bu yang dibikin Yang kapan? untuk tugas hari ini? Enggak sih untuk hari ini, cuman tabel tadi yang pagi saja. Untuk berikutnya kalian untuk memudahkan belajar, bikin resume. Masing-masing ciri khasnya apa, anggotanya apa, peranannya apa gitu. Itu dikumpulin. Resume ini buat belajar sendiri aja, bukan enggak Ibu nggak namanya tugas kecuali yang tadi pagi aja. Tadi pagi kumpul di alarm nanti. Ya, nanti di learning Ibu bukain. Deadline-nya jam berapa? Kapan Ibu? Enggak harus hari inilah. Ibu buka sampai akhir weekend ini. Kalau udah selesai mau kumpulin ya, enak nggak ada PR. Cuma takutnya kan nanti ada yang sakit atau apa. Gitu. Make it. Ini kalau di buku materi bab 4 ya. Materi bab 4. Iya, tapi kan buku belum pakai mengacu ke kurikulum darurat. Ini masuk materi klasifikasi di kurikulum daruratnya. Jadi kalau misalnya buat ulangan, belajarnya dari PPT aja atau? Iya, PPT aja. Nanti dari buku kebanyakan kalian belajarnya. Karena ulangannya bayangin, Monera, Protista, fungi, pelantae. 4 bab kalau di buku, bisa pusing. Nah, kalau di sini kan kita lebih ke klasifikasinya, karena judul besarnya adalah klasifikasi. Kita mendalami perkembangan 5 kingdom itu. Pasti anggotanya, kenapa Ibu dalamin di sini? Karena gini, kita tuh harus tahu begitu banyak makhluk hidup yang bisa kita manfaatkan gitu. Semua itu kan keren gitu, maksudnya diciptakan tuh ada manfaatnya. Oh iya, ini manfaatnya. Kita kan memang setiap hari memanfaatkan banyak banget makanan yang dibikin oleh bakteri. Kita kan nggak makan aja. Oh ternyata ini organismenya gitu. Ibu berharapnya sih begitu. Oke, udah pasti capek ya. Ibu kasih bonus tuh nggak sampai jam 3. Silakan istirahat. Sampai ketemu lagi minggu depan di materi Protista. Boleh kalau mau baca-baca dulu di slide-nya masih ada ya. Sisa slide itu adalah Protista. Kita akan bikin mind map-nya langsung minggu depan. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa klik daftar hadir ya. Nggak tahu responsif masuk e-learning ya. Nggak apa-apa lah, klik aja. Ibu sih udah
Ibu, tapi sebelumnya kan udah absen biologi, Bu. Absen lagi ya, Bu? Ibu nggak tahu kalau responsnya harus absen nggak ya? Kalau nggak ada ininya nggak usah. Pagi. Yang penting pagi udah ya. Sudah, Pagi Bu. udah absen kan? Ya, Bu. Oke. Ini ada yang nggak masuk siapa ya? Yang tadi belum ada. Ini sekarang udah lengkap kayaknya, Bu. Kalian 20-20 ya? Saya Bu tadi yang belum masuk tadi Ya, ketiduran. tadi Jendi udah. Ibu, Kolbita tadi agak telat jaringannya. Kak. Ntar dicek dulu ya. Jendi. Oke. Terus Zilfa udah ada. Siapa lagi tadi ya? Udah, yang IPA 4. Kolbita. Iya, Bu. Tadi jaringannya kurang stabil. Iya nggak apa-apa. Tadi tuh Zipran, Nabil, terus Imam. Imam udah ada kan? Imam Mahmudi. Udah ada, Bu. Oke. Beberapa sudah Ibu centang tadi Ibu lihat namanya. Baik, terima kasih semuanya ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Sehat semuanya, semangat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bu. Waalaikumsalam. Bu Tina.